ada ulang tahun, yaitu kucing tertua di sini ya. Kucing Oyen tertua di sini. Cinta pertama gua, first love gua. Selama 9 tahun gua ngerawat Jinora dari dia ada di sini sampai sekarang. Jinora 20 juta aja. Kali 12 kali 9. Kalau ini Jinora selamat ulang tahun dong. Perasaan baru kemarin dibawa ke rumah gitu ya, umur 3 bulan 4 bulan. Sekarang udah 9 tahun guys, 9 tahun ya. 18 tahun ke bawah. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, hari ini tanggal 22 Desember. Hari ini ada ulang tahun, yaitu kucing tertua di sini ya. Kucing Oyen tertua di sini. Cinta pertama gua, first love gua, betina paling garang, paling lincah, tapi manjain juga. Kucing pertama gua yang gua rawat langsung di rumah, yaitu Jinora. Semua tepuk tangan dari ujung sampai ujung, tepuk tangan. Hari ini Jinora ulang tahun yang ke-9 tahun guys. Pas gua lihat kayak Jinora 9 tahun gak kerasa. Gandeng. Tuh, nggak galak kok. Jin, ini minum. Jinora lagi di mana ya? Lagi di mana? Berat ngegulitik atau Jinora? Lagi ngapain? Kerjanya tidur aja nuh. Shan. Ada gue langsung aktif tuh. Loncat, up, buset. Yes. Perasaan baru kemarin dibawa ke rumah gitu ya, umur 3 bulan 4 bulan. Sekarang udah 9 tahun guys, 9 tahun ya. Ini untuk umur harimau di alam liarnya cukup tua ya. Biasanya harimau itu di alamnya itu umurnya sekitar 10 sampai ya 13 tahunan lah. Tapi karena Jinora bukan di alam liarnya, Jinora berada di penangkaran. Jadi dia mempunyai potensi atau nggak kesempatan untuk hidup lebih panjang lagi. Jadi Jinora bisa hidup sampai 15 tahun atau alhamdulillah bisa lebih guys ya. Karena kenapa? Karena harimau kalau di alam liarnya ya hukum alam ya, mereka harus berburu, harus saingan dengan harimau lain. Ada tantangan lain di alam liarnya. Tapi kalau misalkan di penangkaran di kebun binatang, mereka dirawat oleh manusia, makan disiapin, perawatan untuk kesehatan juga ready terus, standby terus gitu ya. Terus juga ancaman dari berantem sama harimau lain atau ancaman dari apapun itu nggak ada gitu ya. Jadi dia bisa hidup lebih lama. Tapi kalau misalnya tanya bagusan harimau di alam liar atau di kebun binatang gitu ya, ya tetaplah semua satwa liar harus di alam liar. Balik lagi, kalau edukasi itu harimau yang di sini atau satwa di sini itu yang sudah dinilai tidak layak untuk dilepas liarkan, maka kita rawat daripada dilepasin tapi nggak survive, akhirnya mati kan, lebih sayang, kasihan gitu. Nah, balik lagi ke ulang tahun Jinora. Jadi ini Jinora udah 9 tahun. Kita doain lah bareng-bareng semoga Jinora sehat terus, happy terus di sini, makin cantik, makin baik, panjang umurnya. Semoga gua bisa memberikan Jinora kualitas hidup yang baik ya selama masa hidupnya ya, dari dia kecil sampai dia tua nanti gitu ya. Semoga gua selalu bisa memberikan yang terbaik, kualitas terbaik dalam masa hidupnya. Dan hari ini kita akan merayakan ulang tahunnya. Kita lihat udah ada dekor ya. Kalau Selen kemarin kita nggak dekor karena gua tahu Selen akan takut sama beginian. Tapi kalau Jinora kan enggak, makanya kita dekor. Jadi sekarang kita mau perayaan
perayaan lah ya, perayaan syukuran Jinora ulang tahun 9 tahun. Kita mau ngasih daging, kita mau berdoa bareng, dan yang terakhir kita akan kasih Jinora enrichment nih guys ya, semacam pengayaan kandang, seperti kita kasih bola, kasih mainan dan lain sebagainya. So let's go, kita siapin dulu dagingnya, kita bikin mirip sama birthday cake ya, versi harimau. Let's go guys. Jinora 9 tahun, gokil. Oke guys, sekarang kita dalam kandang harimau. Ini yang ulang tahun, di sini anaknya nih. Jinora yang ulang tahun. Halo anak cantik. Happy birthday cantik. Halo Jinora. Aduh gemesnya. Biasanya harimau makin tua itu guys ya, gak aneh kalau misalkan dia nafsu makannya berkurang, makin kurus, itu wajar karena degenerasi di badannya. Tapi yang pasti yang wajib itu keadaannya sehat ya, bukan gendut ya, tapi sehat. Karena gendut bukan berarti sehat guys ya. Kalau kita lihat Jinora bodinya agak gemuk dikit ya, lebih arah ke gemuk dikit tuh, lihat gelambir. Nggak apa-apa, belum sampai titik obesitas. Kalau obesitas nggak baik ya, bisa jadi banyak penyakit. Tapi kalau ini masih gemuk dikit, masih oke guys. Tuh badannya masih bagus ya. Jinora 9 tahun. Hey Neng, 9 tahun. Buset, gue 9 tahun sama Jinora ya. Kalau kita bahas merawat Jinora berapa kak? Anggap Jinora sebulan misalkan ya, kita hitung pakai kalkulator. Misalkan sebulan misalkan Jinora 20 juta aja, kali 12 kali 9, 2,1 M tuh. Selama 9 tahun gua ngerawat Jinora, dari dia ada di sini sampai sekarang. Tapi nggak apa-apa, emang gua karena passionnya di sini, emang gua pengen dedikasi untuk merawat satwa liar ya, dan pengen memberikan kualitas hidup terbaik buat Jinora. Dan gue juga ngerasa puas gitu, tenang, dan juga happy gue juga ya kalau bisa memberikan yang terbaik buat satwa gua. Buat yang nanya, kak kenapa nggak bikin kebun binatang aja, atau kenapa nggak level up gitu? Gua rencananya ke sana. Emang rencananya dari dulu ke sana, cuman belum waktunya guys. Tunggu aja ya. Semoga secepatnya guys. Pada akhirnya sih gue bikin kebun binatang guys, karena di sini bisa dibilang latihannya ya, latihan dulu skala kecil. Udah begitu gue udah punya pengalaman banyak, udah punya tim, udah tahu dari teori dan prakteknya gitu ya, gue udah tahu. Gue makin pede bikin kebun binatang guys, biar nggak salah langkah. Kita taruh di sini aja ya, yang matahari ya, biar cerah. Kita siapinnya daging ayam, daging sapi aja seperti biasa, yang mereka suka ya, yang mereka paling suka. Kita bikin di sini guys, makan-makan ya, syukuran ya, syukuran ya. Ini kita daging ayamnya yang setengah ekor gini, yang gede-gede ya. Karena kalau Jinora bisa makan kayak gini, yang nggak bisa itu Selen ya. Kalau saya dikasih daging besar kayak gini, dia takut guys ya. Aneh banget. Nih kita bikin kayak gini, set 4 daging ayam, setengahnya sapi guys. Kita disiapin daging ayamnya, ayam 5, daging sapi 2 kilo, totalnya 7 kilo segini guys. Ini sehari Jinora makan, tapi ini kita jadiin sarapan. Ntar malam kita kasih makan lagi guys ya. Let's go. Nggak usah pakai lilin karena juga percuma, lebih fokus ke yang bermanfaat guys, yaitu daging ya. Dan ntar kita kasih enrichment, kasih main bola. Happy birthday Jinora. Let's go, kita keluar kandang. Kalau ini kita nggak bisa ngucapin satu-satu kayak Selen ya, kayak Selen ulang tahun, selamat ulang tahun ya, semoga bla bla bla, nggak bisa guys. Kalau ini Jinora selamat ulang tahun dong. Ini kita dekor bolanya di bawah papannya guys. Siapa lo ya? Jinora keluarin ya. Jinora keluar dalam 3, 2, 1, buka. Apakah ke daging atau keliling-keliling dulu? Oh, nyamper suami dulu guys. Nyamper suami dulu. Dikencingin. Ntar biar Jinora dulu makan ya, sampai dia puas baru esan kita keluarin. Karena kalau misalkan digabungin ada makanan, bisa-bisa berantem guys ya. Mereka gak bisa sharing makanan guys, tetap protektif. Nah ini guys, nah lihat dia nih guys. Nah ngeliat nih, aduh anak 9 tahun makan daging sapi sama ayam lagi ulang tahun tuh. Makan aja sapinya guys, dimakan tuh. Gemesnya biar kelihatan. Seneng gue liatnya kayak, oh berarti harimau yang gue rawat ini sehat, bagus gitu badannya guys. Perfect. Sehat secara mental dan juga fisik ya guys ya. Tuh lagi makan daging sapi, daging ayam, dia lagi mukbang guys. Makan daging ayam deh guys, krauk-krauk. Gue juga mau sharing guys tentang merawat harimau ya, yaitu dia adalah satwa liar dan juga puncak predator paling atas di hutan, dan juga mesin pembunuh yang luar biasa ya guys ya, keren banget. Merawat harimau jelas aja gak gampang, gak murah. Kita butuh banyak banget faktor untuk bisa merawat harimau dengan baik. Contohnya uang. Jadi yang ngomong kayak, ya orang kaya melihara harimau gitu ya. Lah kalau lu nggak ada duit, mau ngerawat binatang gimana gitu? Siapa yang mau ngasih makan, gimana yang mau ngasih makan, uang dari mana gitu. Jangan jadi menyiksa hewannya. Pertama keuangan, kedua pengalaman. Untuk
merawat harimau ini tentu aja gue nggak dari nol banget langsung punya harimau, tapi sebelum punya harimau gue udah belajar dulu ya tentang harimau dan juga praktek. Terus juga harus punya tim yang tepat, tentunya berpengalaman sama harimau, jangan sampai menjadi ada kecelakaan fatal karena kurangnya pengalaman atau nggak kurangnya disiplin dalam merawat harimau gitu guys ya. Tentu aja harus punya tenaga dan waktu, karena gue dulu sama dia pas dia kecil 24 jam sama Jinora, termasuk tidur bareng gitu ya. Gue tinggalin pas ke kampus aja. Dan juga tenaga kita gitu ya. Tenaga kita karena ya untuk merawat harimau kita perlu banget banyak tenaga ya. Dari mulai cara handlingnya, terus juga tenaga buat kesabaran, terus juga tenaga buat mencari tahu, mencari ilmu, dan juga kadang menguras tenaga kalau dia lagi sakit gitu ya. Nah, mau ngomong sukacitanya nih guys ya. Sukanya happy-nya yang merawat harimau senang banget karena gue dari dulu emang suka banget sama satwa liar, khususnya kucing besar. Ya ini salah satunya harimau. Jadi gue senang banget punya kesempatan buat ngerawat harimau di Indonesia kayak gini. Bisa dapat banyak pengalaman, dapat banyak insight ya, ilmu-ilmu baru gitu ya. Dan juga emosional ya ke diri gue sendiri. Karena gue bonding banget sama harimau. Jadi senang banget. Dan emang tujuan gue ngerawat binatang itu nggak cuma sampai sini, tapi harus level up, yaitu bikin kebun binatang yang skala luas dan juga berbentuk lembaga gitu, lembaga konservasi. Biar gue bisa lebih banyak ruang untuk bisa mengarahkan tenaga gue dan juga visi misi gue tentang binatang gitu ya. Banyak kenangan memori yang gue dapat dari Jinora gitu ya, sebagai first love gue, karena dia harimau pertama yang gue rawat di rumah. Ternyata ya harimau walaupun puncak predator gitu ya, tetap aja dia punya perasaan, punya hati gitu ya. Pintar, dia tahu siapa yang ngerawat, walaupun bisanya ngebunuh gitu ya. Bisanya kita terluka sama Jinora itu bisa banget, tapi hebatnya itu dia bisa bonding sama gue guys. Dengan batasan ya, dia bisa bonding, dia bisa tahu nama gua, dia bisa tahu nama dia sendiri, dia bisa tahu suara gua, dia bisa tahu bentuk gua, dia bisa tahu bau gua juga ya. Jadi luar biasa, keren banget harimau itu. Terus dukanya banyak ya. Sekalian juga tahu kan gua selalu upload ke YouTube apapun yang terjadi di sini dengan tujuan biar orang tahu gitu, setransparan mungkin bagaimana sih ngerawat satwa liar gitu ya, tanpa ada tutupin gitu ya. Dari mulai kalau Jinora sakit ya, sakit yang tidak bisa terhindari gitu ya, nggak bisa dielak gitu ya, udah pasti ada aja binatang sakit. Yang pentingnya itu kita harus selalu sedia dokter hewan sama juga perawatannya. Kalau dia sakit tetap aja, walaupun kita udah merawat dia sebaik mungkin, kalau dia sakit sedih banget guys ya. Apalagi udah beberapa kali sakit yang harus sampai dibius 2 kali kalau nggak salah ya waktu itu juga deg-degan guys ya, duka gitu, kayak Jinora sakit. Terus juga kita cari tahu penyakitnya kenapa, dari mana gitu, sampai akhirnya bisa sembuh gini. Jadi itu salah satu dukanya. Duka keduanya ketika Jinora ngelahirin anak gitu ya, dia punya baby, tapi sayangnya untuk individu ini, si Jinora ini nggak bisa ngerawat anaknya. Kita udah coba 3 kali nggak berhasil sama induknya. Setelah itu yang keempat baru kita rawat sama orang, baru berhasil ya. Dari 0 hari sama orang baru berhasil. Itu cukup menguras energi, tenaga juga guys ya, karena sedih di situ, takut, deg-degan dan sebagainya ya. Mungkin kalau misalkan yang kalian lihat dari YouTube itu hanya visual aja, tapi kalau misalkan kalian di sini langsung sebagai tim di sini yang merawat Jinora, itu emosionalnya jauh lebih bergejolak guys ya, lebih up and down-nya luar biasa gitu. Sampai akhirnya satu anak Jinora yang berhasil sampai besar itu Teona. Itu campur aduk sedih sama dukanya gitu. Nah sekarang Jinora udah mulai keliling-keliling, dagingnya udah dicuekin. Nah saatnya kita keluarin si big boy guys, si Esan suami Jinora, biar mereka bareng di kandangnya. Oke, kita keluar Esan guys ya, biar makin seru ulang tahun Jinora ini. Ada suaminya. Siap? 3, 2, 1, buka. Aduh, Esan keluar, big boy guys. Hehehe. 18 tahun ke bawah. Setelah itu Esan langsung makan dagingnya guys ya tuh. Ini anak ulang tahun. Halo Jinora. Cuek-cuek gemes guys.
Ini mumpung nempel deket kandang ya, kita bisa elus-elusin Nora. Selamat ulang tahun sayang, Jinora. Happy birthday, panjang umur, sehat selalu, happy selalu di sini ya, bahagia selalu, papa ya, kamu juga sehat-sehat, oke? Panjang umurnya Neng ya, oke, guys. Kita kasih iga guys ya untuk dessertnya seperti biasa. Di sini kucing-kucing gua selalu dikasih iga buat dessertnya, buat gigit-gigit tulang ya, karena selalu gua bilang harimau ini butuh iga untuk salah satunya melatih otot rahang biar gigit-gigit, terus juga membersihkan kerak di gigi dengan cara digigit tulang-tulang ini, dan juga tulang ini dia makan sebagai sumber kalsium dan fosfor gitu. Walaupun kita di dagingnya udah kasih vitamin, dikasih kalsium fosfor, tapi tetap membutuhkan yang alaminya guys ya. Nora, cabut ya. Balik dikit cabut guys. Nora. Oh nih ambil. Ulang tahun. Dikit dong. Dikit. Ah nggak mau effort bang. Dikit dong. Nah gitu. Nah terus. Sedap. Oh dikit. Oh dikit kenceng. Masuk guys. Gokil. Tenaganya gokil. Oke guys, sampai sini kontennya. Udah mulai gerimis juga ya. Hampir tiap hari dan sepanjang hari. Jadi waktu gua buat syuting nggak banyak guys ya. Karena untuk syuting ini kita harus nunggu dulu tamannya kering, biar enak dilihat dan lain sebagainya. Jadi sampai sini kontennya. Alhamdulillah Jinora udah 9 tahun sekarang. Gua mohon doanya buat teman-teman selalu support gua di sini dan juga satwa-satwa di sini untuk selalu sehat, semuanya happy di sini, bekerja dengan baik demi konservasi guys ya. Karena di sini gua belajar gitu ya, belajar merawat satwa untuk kedepannya semoga bikin kebun binatang. Amin. Jadi nggak sampai sini aja nih gitu. Gue masih punya visi yang lebih jauh lagi gitu. Buat teman-teman jangan lupa untuk beli Alen ya. Ini produk gue makanan kucing dengan 10 benefit, udah lengkap banget benefitnya. Jadi cocok buat semua ras, cocok buat semua umur, cocok buat semua jenis kucing ya. Apapun kucingnya bisa pakai Alen. Ini bagus, protein tinggi, fat tinggi, udah keren banget guys ya. Terus kalau mau yang kaleng, kita punya Alen yang kaleng ini 100% daging tuna asli, banyak banget tunanya karena bahan utamanya itu adalah tuna ya. Biasanya kalau produk lain bahan utamanya bukan tuna, kalau ini bahan utamanya tuna dengan kualitas grade A+, udah human grade, bagus banget, nggak pakai perasa, nggak pakai pewarna, nggak pakai penguat buatan, jadi bagus dikonsumsi setiap hari buat kucing kamu. Oke? Terus kalau misalkan mau yang pouch, kemasan pouchnya ada 2 ya. Ini ada yang wolfnya ya, ini daging cincang gitu. Kalau kalian mau yang lebih bagus lagi, ada nih guys yang gravy-nya, ini suiran tuna langsung guys ya, dan protein lebih tinggi. Ini bagus untuk kucing kalian. Pilih aja yang kalian suka mana, pilih yang kucing kalian suka yang mana, pasti suka semua sih sendiri kalian nih. Dan kalau misalkan mau ngasih cemilannya, udah nggak usah mikir-mikir, nggak usah cari-cari lagi, pakai aja Treats dari Alen. Ada 3 rasa, tuna, salmon, sama ayam. Ini udah pasti sehat karena healthy creamy treats. Dia nggak pakai perasa, pengawet, sama pewarna buatan, dan menggunakan salmon asli. Yang salmonnya 100% salmon asli, yang ayam juga ayam 100% asli, dan yang tuna juga tuna 100%. Jadi kita nggak pakai bahan-bahan yang nggak perlu ya, nggak pakai filler, langsung daging semua. Sehat buat kucing kalian dan bisa bangun momen bonding time, momen kebersamaan sama kucing. Oke? Thank you nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gue. Thank you yang udah selalu support gue sampai saat ini. Dan jangan lupa juga untuk join YouTube membership mulai dari 9.900 ya. Doain gue semoga cepatnya bikin binatang guys ya, karena udah waktunya gue untuk level up. See you next video. Bye bye.